Selamat datang di Light Channel. Kali ini kita akan membahas beberapa negara yang dulunya miskin tetapi sekarang telah menjadi kaya raya. Kita akan melihat sejarah transformasi mereka dan bagaimana mereka mencapai kesuksesan ini. Mari kita mulai. Singapura. Pada tahun 1965 setelah memisahkan diri dari Malaysia, Singapura adalah negara miskin dengan pengangguran tinggi dan minim sumber daya alam. Namun, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura melakukan industrialisasi yang cepat dan membuka diri terhadap perdagangan internasional. Singapura fokus pada sektor-sektor seperti perbankan, perdagangan, dan pariwisata. Dengan pelabuhan yang strategis dan kebijakan ekonomi yang terbuka, Singapura menarik banyak investasi asing. Pada tahun 1990-an, Singapura menjadi salah satu pusat keuangan terkemuka di dunia. Saat ini, Singapura memiliki salah satu PDB dan dikenal sebagai salah satu negara paling maju di Asia. Korea Selatan. Setelah Perang Korea pada tahun 1950-an, negara ini sangat miskin dan hancur. Dengan bantuan dari Amerika Serikat, kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan, Korea Selatan mulai membangun kembali. Pada 1960-an, pemerintah meluncurkan rencana pembangunan ekonomi yang fokus pada industri dan ekspor. Investasi besar dalam pendidikan dan teknologi membuahkan hasil dengan munculnya perusahaan raksasa seperti Samsung dan Hyundai. Hanya dengan waktu 20 tahun, tepatnya pada tahun 1980-an dan 1990-an, Korea Selatan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, menjadi salah satu dari 4 macan Asia. Kini, Korea Selatan adalah ekonomi terbesar ke-10 dunia dan pemimpin dalam teknologi juga inovasi. Qatar. Sebelum ditemukan cadangan minyak dan gas alam yang besar pada 1940-an, Qatar adalah negara yang sangat miskin dengan ekonomi yang bergantung pada perikanan dan mutiara. Namun, penemuan minyak mengubah nasib negara ini. Pemerintah Qatar menginvestasikan pendapatan minyaknya dalam infrastruktur dan diversifikasi ekonomi. Qatar juga membangun dana kekayaan negara yang besar untuk investasi global. Kini Qatar memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia dengan ekonomi yang didukung oleh minyak, gas, alam, dan sektor jasa. Uni Emirat Arab. Pada awal abad ke-20, Uni Emirat Arab adalah wilayah yang bergantung pada perikanan, mutiara, dan pertanian. Namun, penemuan minyak pada tahun 1960-an membawa perubahan besar. Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pemimpin Uni Emirat Arab, menggunakan pendapatan minyak untuk membangun infrastruktur dan mengembangkan sektor lain seperti pariwisata dan real estate. Kota Dubai khususnya menjadi pusat bisnis dan wisata global. Selain minyak, Uni Emirat Arab telah mengembangkan ekonomi yang beragam dengan pariwisata, layanan keuangan, dan real estate sebagai pilar utamanya. Irlandia. Pada awal 1990-an, Irlandia adalah salah satu negara termiskin di Eropa Barat dengan ekonomi yang lambat dan emigrasi yang tinggi. Namun, pemerintah Irlandia mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengubah ini.
dengan menawarkan insentif pajak kepada perusahaan asing dan berinvestasi dalam pendidikan. Irlandia menarik banyak perusahaan teknologi dan farmasi global. Perusahaan seperti Apple, Google, dan Pfizer membuka kantor pusat Eropa mereka di Irlandia. Tiongkok. Sebelum reformasi ekonomi pada akhir 1970-an, Tiongkok adalah negara agraris yang sangat miskin dengan ekonomi yang tertutup. Namun, di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok meluncurkan reformasi yang membuka pasar dan menarik investasi asing. Kebijakan reformasi dan keterbukaan memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi di Tiongkok, sementara pemerintah juga mendorong industri dan pembangunan infrastruktur. Zona ekonomi khusus seperti Shenzhen menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang pesat. Alhasil, Tiongkok kini adalah ekonomi terbesar kedua di dunia dengan kekuatan dalam manufaktur, teknologi, dan perdagangan. Transformasi telah mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan. Chili. Pada awal abad ke-20, Chili adalah negara miskin yang bergantung pada pertanian. Namun, dengan penemuan cadangan tambang yang besar, ekonomi Chili mulai berkembang. Pemerintah Chili juga melakukan reformasi ekonomi pada 1980-an sampai dengan 1990-an yang mendorong privatisasi dan liberalisasi perdagangan. Selain tembaga, Chili kini mengekspor sebagian produk seperti anggur, buah-buahan, dan ikan. Itulah 7 negara yang dulunya miskin tetapi kini menjadi kaya raya. Transformasi mereka menunjukkan bagaimana kebijakan yang tepat dan sumber daya yang dikelola dengan baik dapat mengubah nasib suatu negara. Apa pendapatmu tentang perjalanan mereka? Apakah Indonesia mampu seperti negara-negara yang berkembang lainnya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.